Halo teman-teman, selamat pagi dulu untuk Romo dan teman-teman di Indonesia dan di Singapura. Selamat sore dan selamat malam untuk yang di California dan yang di East Coast. Saya Mayo, mewakili WKICU, hari ini jadi moderator. Pelajaran baru kita untuk iman berpikir dengan tema liturgi dan iman yang hidup. Ini ada 9 sesi dari basically untuk sampai bulan Maret ya. Topik hari ini untuk sesi 1 adalah sakramen dan liturgi. Pembimbing kita tadi sudah banyak yang bersapa Ria dengan Romo kita, Romo Anton Firmansyah. Romo saat ini ada di Tokyo, Japan, mengajar di Sophia University. Selain itu juga mengajar, Romo boleh correct me if I'm wrong ya Romo, mengajar liturgi pastoral untuk summer course untuk para katekis dan para guru agama SMA bisa dari seluruh Jepang. Sudah sibuk dengan dua itu, mengajar di teologi department di Sophia University, di pastoral untuk para guru, juga menyempatkan melayani multicultural paroki-paroki di Tokyo dan sekitarnya. Ditambah lagi WKICU sekarang mengganggu Romo untuk mengajar kita semua, jadi terima kasih sebelumnya Romo. Selama 9 sesi ke depan. Romo bersama WKICU di tahun 2010 sampai 2014. Banyak umat yang masih mengenal Romo dengan panggilan, ada yang masih ingat? Gitar Samurai. Nah, itu dia Romo. Terima kasih Agam. Oke. Jadi dalam 9 sesi ini format yang kita akan bawakan dengan Romo, Romo akan buka dengan doa, pengajaran 20-30 menit, setelah itu sharing dan diskusi. Mohon pertanyaan tidak mengarah ke seperti diskusi ilmiah, jadi lebih ke arah sharing dan sehari-hari, karena ini tema kita secara keseluruhan juga tema yang tidak asing lagi, liturgi dan sakramen yang kita jalankan setiap minggu atau sehari-hari untuk kebanyakan orang. Kemudian ditutup oleh kesimpulan dari Romo, kemudian doa dan berkat. Waktu kita bersama Romo 1 jam, jadi jika ingin berbincang-bincang, bertanya, sebaiknya memakai kesempatan yang pendek ini sebaik-baiknya. Baik, begitu Romo, kita bisa mulai. Silakan Romo membuka dengan doa. Terima kasih Romo. Mari kita hadirkan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini. Engkau membuat jarak yang jauh menjadi bukan kendala bagi kami untuk bisa bertatap muka, berbagi hati, berbagi rasa, berbagi pengalaman iman di tempat ini. Semoga pertemuan kami ini bisa menjadikan iman kami semakin mendalam, bisa menjadikan kasih-Mu semakin nyata. Bahkan ketika kami ditempatkan di situasi yang sulit di tengah-tengah badai coronavirus ini. Biarkanlah pertemuan kami ini berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, membuat iman kami menjadi iman yang nyata, membuat roh kami semakin murni dan mampu memberikan kesaksian tentang kasih-Mu sendiri yang begitu membakar hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya akan mulai dengan sharing screen. Terlihat ya? Ya, Romo. Oke. Sebentar, saya harus menyesuaikan screen saya juga. Jadi tema kita hari ini adalah soal sakramen dan liturgi. Dua kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi apa yang sebetulnya ingin saya sampaikan dalam pertemuan hari ini adalah soal hubungan antara sakramen dan liturgi. Mengapa kita perlu berbicara soal hubungan antara sakramen dan liturgi? Kalau ditanya mungkin apa sih hubungan antara sakramen dan liturgi? Mungkin ada yang akan menjawab baik-baik saja. Hubungannya baik-baik saja. Tapi itu sekedar lelucon. Tapi memang hubungan antara keduanya begitu mendalam. Ya. Hubungan antara keduanya seringkali membuat kita tidak bisa mencari apa sih sebetulnya wajah sakramen dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak pernah bertanya hubungan antara sakramen dan liturgi, kita hanya akan menerima kenyataan apa adanya. Liturgi itu adalah perwujudan nyata dari sakramen. Liturgi itu adalah wajah nyata dari sakramen. Tapi apakah kita bisa melukiskan hubungan antara sakramen dan liturgi hanya sebagai hubungan linear seperti itu, hanya sebagai sebuah hubungan semacam upacara bendera. Ya, upacara bendera adalah tanda katakanlah suatu bangsa mencintai negaranya. Liturgi lebih dalam dari sekedar perwujudan nyata sakramen. Ada hubungan yang lebih mendalam, ada hubungan yang lebih intim antara sakramen dan liturgi yang membuat kita akhirnya bisa menemukan apa sih sebetulnya perlunya menghubungkan sakramen dan liturgi ini sendiri. Kalau kita berhenti bertanya hubungan antara sakramen dan liturgi, kita akan melihat liturgi lebih dalam konteks keharusan. Artinya liturgi menjadi semacam upacara yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan peraturan. Liturgi akan menjadi sebuah urut-urutan acara yang sudah baku, ya. Maka liturgi tidak ada bedanya kemudian seperti yang saya katakan tadi dengan upacara bendera. Liturgi tidak ada bedanya dengan sebuah upacara kenegaraan mungkin, ya, ritual formal lainnya, karena hanya mementingkan peraturan-peraturannya. Ya. Kita harus melihat liturgi sebagai sebuah kesatuan dengan sakramen, dijiwai oleh sakramen itu sendiri. Ya. Liturgi bukanlah sebuah ritual yang harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi-konstitusi atau peraturan. Perlu, tentu saja perlu. Ya. Liturgi dengan sakramen itu adalah sama seperti satu koin yang punya dua sisi. Di satu sisi dia punya keharusan mementingkan peraturan-peraturan liturginya. Ya, ada urut-urutan yang harus diperhatikan, ada ketentuan yang harus dipenuhi, tapi di sisi lain itu adalah sisi keharusannya tadi ya. Di sisi lain adalah soal kebutuhan.
apakah kita butuh, ya, apakah kita benar-benar merasakan sisi sakramen dari liturgi itu sendiri? Apakah kita bisa merasakan saya punya sesuatu di dalam hati saya yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya wujudkan, yang ingin saya ekspresikan di dalam liturgi itu sendiri? Itulah kemudian kita perlu bertanya soal kembali ke dasar-dasar yang paling eksistensial dalam kehidupan kita, yaitu kebutuhan ya untuk berdoa dan beribadah. Liturgi itu tidak pernah bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa kita sebagai manusia butuh untuk berdoa dan beribadah. Apa sih doa dari sudut pandang iman kita? Apa sih ibadah? Apa sih liturgi ilahi dari sudut pandang iman kita? Lalu apa hubungannya antara doa dan liturgi? Itu tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam 20 menit, 30 menit pertama ini. Ya. Mengapa manusia berdoa dan beribadah? Doa Katolik, liturgi ilahi, dan hubungan di antara keduanya. Ini adalah salah satu contoh, foto yang saya tampilkan di screen saat ini adalah salah satu contoh liturgi yang bukan hanya mementingkan soal konstitusi, mementingkan soal peraturan, tapi juga melukiskan kebutuhan yang mendalam. Ini adalah liturgi waktu saya ditahbiskan imam di Tokyo, yang tiduran di lantai sana, yang tengkurap di lantai itu saya. Ya, tengkurap di lantai itu saya. Ini dalam konstitusi liturgi untuk sebuah ekaristi tahbisan imam memang ada ketentuannya seperti itu. Tapi mengapa ketentuan itu ada? Mengapa orang yang akan ditahbiskan itu tiarap di lantai? Salah satu contoh bagaimana keseimbangan sebuah liturgi itu kemudian ditentukan oleh dua hal tadi, ya, keharusan dan kebutuhan. Keharusan menampilkan sisi dogmatis, menampilkan sisi konstitusi, menampilkan sisi peraturan-peraturan liturgi, dan kebutuhan menampilkan sisi iman kita. Mari kita bicara pertama soal doa Katolik, soal kebutuhan iman kita sendiri. Ini adalah foto waktu saya masih SMA. Ya, silahkan dicari sendiri yang mana saya. Saya waktu SMA itu belajar di sebuah SMA negeri di Jakarta. Dan setiap hari Jumat kami itu selalu, karena SMA negeri, orang-orang atau siswa-siswi Katoliknya hanya terbatas, saya kira saat itu hanya ada sekitar 70-90 orang ya, digabung 3 angkatan. Dan setiap hari Jumat itu ketika yang beragama Islam belajar soal agama mereka, belajar agama Islam dan melangsungkan ibadah mereka. Yang beragama Katolik itu belajar soal iman mereka sendiri dengan dibantu oleh 3 orang frater Yesuit yang datang dari frateran di Kramat. Ini 3 frater yang waktu itu membantu kami adalah ini 1, 2, dan 3. Ini Frater Mulyadi, ini Frater Irwan waktu itu, sekarang Romo Irwan dan Romo Mulyadi. Ini adalah foto yang diambil waktu kami bersama-sama pergi retret. Jadi keluar dari lingkup sekolahan sebagai satu komunitas kecil saat itu, ya, punya tantangan-tantangan sendiri, komunitas iman, siswa-siswa SMA, hidup di
sekolah negeri, ya. Konteks iman kami saat itu betul-betul hidup, dan dengan berbagai macam tantangan itu saat itu kami mengatakan kami butuh retret, dan frater-frater mengatakan oke, kita pergi retret. Pergi retret ke sebuah rumah retret yang ada di Jawa Barat di sana. Lantas kami ini foto waktu kami retret, ya. Saat itu kami misa di halaman di luar rumah retret, dan saat itu yang terjadi adalah waktu kami misa di luar itu tiba-tiba dari luar tembok, kalau bisa dilihat nih ada temboknya di sana, ya, di belakang itu ada tembok tinggi, tapi di luar rumah retret itu tiba-tiba ada yang melempari kami dengan batu. Entah siapa, saya tidak tahu, kami tidak tahu. Kami tiba-tiba di tengah-tengah misa itu dilempari dengan hujan batu. Ya, ada beberapa teman yang terluka, ya, kepalanya kena batu, dan beberapa dari kami yang sudah berbadan besar dan berusia lebih, itu kemudian ada beberapa alumni juga yang ikut waktu itu, mulai berusaha untuk memanjat tembok, mulai berusaha untuk menangkap siapa yang melempar. Tapi saat itu yang masih teringat di hati saya adalah seruan dari para pembimbing kami yang mengatakan, gak usah dicari, gak usah dicari. Mari kita perhatikan yang terluka dahulu. Gak usah dicari. Itu yang membuat saya kemudian katakanlah saat itu tersadar akan iman saya sebagai saat itu masih siswa SMA umur berapa, 18, 19 saya kira, dan yang membuat saya saat itu tersadar saat itu adalah iman saya ternyata benar-benar hidup, dalam artian terancam, situasi terancam ini membuat saya merasa iman saya itu sesuatu yang benar-benar harus saya hidupi. Iman saya itu memang benar-benar sesuatu yang saat ini sedang saya hidupi. Dan bukan hanya soal batu yang datang ke kelompok kami ini, tapi soal dari Romo, pembimbing kami yang saat itu mengatakan, mari kita perhatikan dan jangan mencari siapa yang melempar. Ini kenyataan iman yang saat itu membuat saya sadar iman Katolik itu seperti apa sih sebetulnya. Iman Katolik itu lebih dari sekedar keadilan, ya. Iman Katolik itu lebih dari sekedar ritual. Iman Katolik itu ternyata apa yang diungkapkan oleh para pembimbing saya saat itu ada di satu kata yang sangat-sangat mudah kita ungkapkan, tapi saat itu baru saya sadari ternyata begitu sulit. Keinginan saya saat itu juga adalah untuk naik ke atas tembok, mencari siapa yang melempari. Ya. Tapi sang pembimbing kami mengatakan, nggak usah dicari. Bukan balas dendam, ya. Tetapi mari kita perhatikan mereka yang terluka. Kasih memperhatikan relasi. Injil hari ini, kalau Bapak Ibu sekalian baca Injil hari ini juga mengatakan hal yang serupa. Yesus lebih memperhatikan soal relasi, sementara roh jahat, legion yang ada di Injil hari ini ini udah hari Senin di sini, Injil hari Senin maksudnya. Lebih mengatakan soal don't bother us, gitu ya. Dalam bahasa Jepang itu ungkapannya sangat-sangat tepat. Kamawanai dekure, kata legion kepada Yesus, jangan pedulikan kami. Roh jahat akan selalu membuat kita memutus hubungan. Yesus di sisi lain tidak kenal dengan orang ini, selalu ingin membangun hubungan. Tanda roh Allah adalah membangun hubungan, seperti apa yang kita lakukan saat ini, meskipun hanya lewat online, tapi yang kita lakukan adalah usaha dari roh Allah untuk membangun hubungan. Dan itulah tanda kasih, membangun hubungan. Yang saya rasakan saat itu, iman yang hidup adalah iman yang bukan mencari soal keadilan, tapi mencari soal relasi, mencari soal hubungan. Apakah kami benar-benar terhubung satu sama lain? Itulah, saudara-saudariku sekalian, inti dari doa kita sebagai orang yang punya iman Katolik adalah doa yang menjadikan
hidup kita sebagai simbol kasih Tuhan. Doa itu adalah simbol. Doa itu adalah simbol relasi kita. Ya. Satu-satunya yang bisa kita pegang senjata kita sebagai orang beriman ya ini. Kasih Tuhan itu yang selalu tampil dalam hidup kita sebagai sebuah misteri, sama seperti pengalaman saya tadi yang saya sharingkan tadi, selalu mengatakan kepada kita dan kepada saya sendiri, ya kenapa tidak boleh? Misteri kasih Tuhan itu adalah misteri yang tidak ingin balas dendam. Misteri kasih Tuhan itu adalah seperti apa yang ditampilkan dalam screen yang saya bagikan ini, Yesus yang bangkit setelah dihina, dipermalukan, ya, dibunuh bahkan. Ya. Ini Yesus yang ada di gereja di paroki di samping Sophia University, Gereja Santo Ignatius. Yesus yang seolah terbang melayang, tapi yang mau dilukiskan di sana adalah Yesus yang bangkit dari salib, ya, salib yang ada di tembok yang tidak begitu kelihatan. Yang mau ditekankan adalah kebangkitan Yesus, dan itulah sisi misteri dari kasih Tuhan, Yesus yang bangkit ya, dalam kehidupan kita. Pengalaman saya tadi mau melukiskan kepada saya, yang ingin saya sharekan kepada saudara-saudara sekalian adalah Yesus yang bangkit di hati saya waktu pengalaman dilempari batu tadi. Yesus tuh bangkit di hati saya waktu itu, waktu saya disadarkan, oh iman Katolik itu bukan iman yang mencari musuh, bukan iman yang mencari keadilan, dalam artian membalas dendam. Ya, tentu saja iman tampil dalam usaha memberikan keadilan kepada mereka yang lemah, pada mereka yang miskin, ya. Itu sisi iman kita yang memang harus diperjuangkan. Tapi kita bukan memberikan keadilan kepada mereka yang miskin dengan cara violence. Ya. Ada banyak dispute, ada banyak so itu bahasa Indonesia, debat soal keadilan dan iman, ya, cara apa yang harus kita pakai. Tapi itu debat bukan untuk saat ini. Ya. Saat ini yang saya tekankan sekali lagi adalah bahwa kasih manusia adalah kasih yang menjawab kasih Tuhan yang penuh misteri ini. Dan itulah yang mau ditampilkan oleh sakramen. Sakramen itu didefinisikan sebagai tanda dan sarana dari rahmat Tuhan yang ditampilkan kepada kita, ditawarkan kepada kita lewat misteri kasih Yesus. Kata-kata yang penting di sini adalah kata-kata kasih Allah yang ditampilkan kepada manusia lewat Yesus sebagai sebuah misteri. Oleh karena itu, butuh tanda dan sarana, butuh simbol. Kita tidak pernah akan bisa menangkap keseluruhan kasih Tuhan hanya dari segi fisiknya. Kalau kasih Tuhan itu bisa kita tangkap keseluruhannya, kita tidak butuh sakramen. Justru karena kasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi dalam sharing saya, selalu tampil dalam bentuk sebuah misteri, ya, membuat pertanyaan itu timbul dalam hati kita. Seperti pertanyaan yang timbul dalam hati saya tadi adalah, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh menangkap mereka yang melempari saya dengan batu? Ada banyak pertanyaan yang ditampilkan oleh kasih Tuhan di dalam hidup kita, tapi itulah saat di mana kita diminta untuk bangkit seperti Yesus. Kasih Tuhan yang ditampilkan kepada kita ingin kita tangkap kepenuhannya, dan untuk itulah kita butuh simbol-simbol, tanda dan sarana. Ya, kasih Tuhan itu selalu membuat kita bisa menangkap rahmat yang ingin ditawarkan oleh Tuhan kepada kita lewat Yesus. Dan tapi sayangnya untuk bisa menangkap keseluruhan rahmat itu kita harus bergulat menafsirkan simbol-simbol rahmat itu. Dan itulah mengapa kemudian jawaban kita terhadap kasih Tuhan, kasih manusia itu juga kita ungkapkan lewat simbol. Mengapa? Karena manusia butuh simbol untuk mengungkapkan yang tidak terungkapkan di dalam hatinya. Kedalaman kasih Tuhan hanya bisa dijawab oleh kedalaman kasih manusia yang lebih dari sekedar ungkapan I love you, saya mencintai kamu. Ada banyak hal soal kasih manusia yang tak terungkapkan lewat kata-kata, dan oleh karena itu butuh untuk diungkapkan lewat simbol pula. Sama seperti kasih Tuhan hadir ke dalam kehidupan kita lewat berbagai macam simbol, dan yang sering kali kita temui adalah di dalam liturgi. Ini seperti yang saya sharingkan di gambar ini, ya. Kita bertemu dengan kasih Tuhan lewat misteri kasih Kristus di Ekaristi. Dan jawaban kita adalah kita menatap
tatapan kasih dari peserta Ekaristi, ya, jawaban kasih dari peserta Ekaristi tampak dalam berbagai macam simbol, pandangan kita, ungkapan badan kita, keheningan hati kita, ya. Itu semua adalah simbol kasih manusia yang mau mengungkapkan kedalaman kasih kita, ya, sebagai jawaban terhadap kasih Tuhan. Itu doa Katolik, ya. Maka itulah yang ingin disampaikan oleh sakramen sebetulnya kepada kita, ya. Tuhan bekerja dalam hidup kita lewat tanda-tanda rahmat dari Yesus sendiri, ya. 7 sakramen yang kita kenal, baptis, penguatan Ekaristi, rekonsiliasi, minyak suci, imamat, dan pernikahan, itu mau melambangkan, mau mensimbolkan, mau menunjukkan kehadiran rahmat Tuhan dalam hidup kita, yang mau mengatakan satu, kita itu hidup sebagai anak-anaknya, ya. Itu sakramen baptis, ya. Dan mau mengatakan pula bahwa dengan sakramen penguatan bahwa iman kita itu semakin matang, iman yang dewasa itu akan menunjukkan konkretisasinya dalam bentuk tanggung jawab. Apa yang kita pilih adalah apa yang harus kita berikan tanggung jawab. Itu merupakan wujud dari kematangan iman kita, ya. Kita tidak memilih hanya berdasarkan rasio, ya. Kita memilih berdasarkan kematangan iman. Nah, sakramen Ekaristi menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dengan kasih-Nya menjadi sumber hidup kita. Kita tidak hanya hidup dari makanan fisik. Rekonsiliasi menunjukkan rahmat Tuhan yang selalu mau menerima kita kembali. Kesatuan Allah dan komunitas manusia, itulah yang mau disampaikan oleh sakramen rekonsiliasi, ya, sakramen yang sering kita kenal dengan nama sakramen tobat pula. Sakramen minyak suci menunjukkan kenyataan rahmat Tuhan lewat kesembuhan iman kita, ya. Kesembuhan iman itulah yang kemudian akan menentukan kesembuhan fisik kita. Saya pernah memberikan kursus persiapan pernikahan kepada seorang pasangan, ya, calon suaminya non-Katolik, dan dia dari negara yang cukup cukup maju, dan seorang dokter. Dan ketika saya mengajarkan soal sakramen minyak suci ini, sang dokter yang non-Katolik ini benar-benar setuju, mengatakan apa yang Anda katakan itu benar, ya, bahwa banyak orang yang sakit itu sebetulnya membutuhkan kekuatan iman sebagai sumber kesembuhan mereka. Sakramen imamat menunjukkan rahmat sebagai seorang pelayan kasih Allah. Sakramen pernikahan menunjukkan kenyataan akan rahmat kasih Allah yang menyatukan dan mencipta. Dengan demikian kita tidak hanya hidup di dalam paham sekular. Saya tidak mengatakan bahwa ini salah, ya, paham sekular ini bukanlah salah. Adalah kenyataan bahwa hidup kita berawal dari kenyataan biologis, kita lahir, ya, dari rahim ibu kita. Sebagai seorang manusia ke dunia ini, kita menangis, kita lahir dari kesakitan seorang ibu, ya, waktu melahirkannya. Tapi dari sudut pandang iman kita, ini tidak cukup. Kita tidak bisa berhenti hanya di paham sekular. Kita harus mengatakan kepada diri kita bahwa saya lebih dari sekedar manusia biologis, saya hidup sebagai anak Tuhan. Ketika paham sekular mengatakan tanggung jawab dalam hidup kita itu adalah sebuah kewajiban, iman kita mengatakan itu adalah sebuah tanda kematangan iman. Ketika paham sekular mengatakan, ya, makanan fisik itulah sumber hidup, kita akan mengatakan betul, tetapi saya juga hidup dari kasih Allah. Ketika paham sekular mengatakan hukumlah yang lebih menentukan soal keadilan, ya, harus ada entah itu retribusi, ya, retributif, ya, atau keadilan yang sifatnya punitif, ya. Itu ada debat tersendirinya. Saya tidak akan masuk ke situ, ya. Iman kita mengatakan maafkanlah mereka, ya. Marilah kita terima mereka yang sudah mau bertobat. Ketika negara atau dunia sekular mengatakan kesembuhan medis adalah yang utama, kita mengatakan, betul, kita butuh kesembuhan medis, tapi kesembuhan medis itu adalah wajah dari kasih Allah. Apa yang dikerjakan oleh dokter itu adalah wajah dari tangan Tuhan.
itu yang diminta oleh iman kita untuk kita sadari sebagai sebuah kenyataan rahmat. Ketika paham sekular mengatakan yang harus kita berikan kepada umat, kepada orang-orang di dunia ini adalah kesejahteraan sosial, iman kita mengatakan saya butuh menjadi pelayan kasih Allah. Ketika dunia sekular mengatakan hukum itulah yang menentukan pernikahan, iman kita mengatakan cinta saya adalah cinta yang berasal dari Allah. Allah yang menyatukan kasih saya dengan pasangan saya. Maka pernikahan bukan hanya ditentukan dari segi hukum, dari segi sudut pandang iman saya. Inilah mengapa kita butuh sakramen. Inilah mengapa doa kita sebagai orang beriman Katolik melihat lebih dari sekedar paham sekular. Waktu saya memberikan pelajaran ini kepada mahasiswa-mahasiswi teologi tahun pertama, mereka kebanyakan mengatakan, oh itu toh bedanya. Oh itu toh bedanya. Kenapa di gereja Katolik itu butuh sakramen? Kita tidak bisa membatasi diri kita hanya pada paham sekular. Seringkali ini yang lepas dari kesadaran hidup kita. Ya. Apa sih sebetulnya membedakan antara sakramen, ya, makna sakramen dalam kehidupan kita dengan yang sudah diberikan dari paham-paham sekular dalam kehidupan kita. Seringkali dunia sekitar kita, dunia sekular, bertanya kepada kita, ini kan udah cukup, paham sekular ini kan udah cukup sebetulnya. Apa yang bisa diberikan secara lebih oleh sakramen yang kamu pegang dalam gereja kamu? Ada banyak orang yang bertanya kepada kita mungkin, tapi mari kita sadari lebih dalam. Dengan demikian, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita punya sakramen dan kita sekarang punya liturgi untuk yang saya katakan tadi mewujudkan sakramen itu. Tapi jangan lupa sekali lagi yang saya katakan tadi, kebutuhan yang lebih dalam adalah kebutuhan soal mencapai atau mewujudkan makna yang terdalam dari setiap sakramen itu sendiri. Ya, liturgi dimaksudkan sebagai sebuah event, ya, saat pertemuan yang menjadikan misteri kasih tadi itu nyata gitu. Bukan karena kemudian asal imamnya mengucapkan doa konsekrasi dengan benar, maka saya akan menerima rahmat dari Ekaristi. Itu hanya sebagai sebuah keharusan. Tapi sebagai sebuah kebutuhan yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dari sisi umat yang ikut serta di dalam liturgi itu sendiri. Apakah mereka membutuhkan makanan spiritual? Apakah mereka membutuhkan bertemu dengan misteri dari kasih Allah itu sendiri? Saya menyadari bahwa saya sungguh beruntung waktu retret sebagai mahasiswa, sebagai siswa SMA tadi bisa bertemu dengan kasih Tuhan yang benar-benar menunjukkan misterinya waktu saya misa saat itu, waktu saya berpartisipasi dalam misa yang dibawakan oleh pembimbing kami, bertemu dengan kenyataan iman yang benar-benar hidup. Ya, misteri yang hidup. Itulah pertanyaan yang mau dihadirkan setiap kali kita menghadiri liturgi. Liturgi adalah kata umum untuk menunjukkan event pertemuan kita dengan kasih Tuhan. Ya. Itu yang ingin saya definisikan sebagai liturgi sebetulnya, ya. Jadi liturgi itu bukan sebuah upacara Katolik, ya, yang punya peraturannya sendiri. Liturgi, kalau kita mau baca buku Meeting Mystery, ya, judulnya Meeting Mystery, itu sangat indah. Di sana dikatakan bagaimana liturgi itu adalah saat di mana kita berjumpa, ya, pertemuan dengan kasih Allah yang misteri. Maka liturgi itu sebetulnya berasal dari kata liturgia, itu arti kata awalnya itu adalah sebetulnya sumpah di zaman waktu masih kerajaan Roma dulu, ya. Liturgia itu menjadi saat di mana Kaisar Roma mengatakan kepada para prajurit-prajuritnya, aku akan menjamin hidup kamu, dan saat di mana para prajurit-prajurit Roma juga mengatakan kepada Kaisar, saya akan mengabdikan hidup saya untuk kekaisaran Roma. Kata liturgia itu adalah sumpah pengabdian, karya
Itu menjadi arti kedua dari kata liturgia, karya, the work, bahasa Inggrisnya adalah the work, itu artinya adalah bahwa pihak kekaisaran kemudian mengerjakan karya-karya mereka ke dalam kehidupan para pengikutnya. Kata yang sama dipinjam oleh Gereja Katolik untuk menunjukkan bahwa Allah berkarya dalam hidup kita, menunjukkan rahmat-Nya dalam hidup kita lewat sumber-sumber misterinya. Ya, itu yang dikatakan oleh Sacrosanctum Concilium, konstitusi liturgi dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, kalau mau dibaca paragraf 47 sana mengatakan Ekaristi suci dan misteri Paskah pada perjamuan terakhir pada malam yang diserahkan, penyelamat kita mengadakan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya. Dengan demikian ia mengabadikan korban salib untuk selamanya, mempercayakan kepada gereja mempelai yang terkasih kenangan wafat dan kebangkitan. Ya. Dan selanjutnya ini ada footnote yang masuk, maaf ya, nomor 36. Ya. Itulah mengapa kemudian liturgi Gereja Katolik adalah upacara penanda rahmat sakramen yang dianugerahkan kepada kita. Bukan upacara yang mati, bukan upacara formal, tetapi upacara yang menandakan misteri rahmat sakramen. Maka ia mengundang partisipasi syukur dari umat, itu jawaban dari umat. Syukur umat kemudian bersumber dari syukur Yesus sendiri sewaktu perjamuan terakhir. Oleh karena itulah perjamuan terakhir Yesus menjadi model dari seluruh ibadah syukur kita. Yesus ketika perjamuan terakhir menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam Ekaristi kita menemukan cara untuk bersyukur atas misteri kasih Allah itu. Liturgi menjadi ungkapan misteri kasih Kristus dan ungkapan misteri kasih kita. Ungkapan syukur Yesus di perjamuan terakhir menunjukkan lewat doa untuk roti dan anggur, pujian kepada Tuhan, dan ia menunjukkan itu sebagai sebuah percakapan pribadi dari Yesus sendiri kepada Tuhan. Ya, ini kata-kata yang penting, percakapan pribadi. Ketika kita berdoa di Ekaristi, ketika kita berdoa di liturgi sakramen, yang kita doakan itu sebetulnya adalah percakapan pribadi kita dengan Tuhan, atas rahmat yang kita terima dalam hidup sehari-hari. Dan ungkapan syukur Yesus adalah ketika ia memecah roti dan membagikan roti itu dan anggur itu kepada murid-muridnya. Di sini Yesus menunjukkan konkretisasi dari rasa syukurnya. Dia menunjukkan sebuah komitmen untuk pembagian hidup. Disinilah Yesus menunjukkan bahwa ada kesatuan antara yang namanya kasih agape dan misi hidup. Yesus tidak membedakan liturgi itu liturgi, Ekaristi itu Ekaristi. Setelah Ekaristinya selesai, saya kembali ke kehidupan sendiri, kembali sehari-hari, lalu saya kembali jadi orang yang biasa, seperti biasanya, melakukan kesalahan yang sama. Bukan, ada kesatuan antara agape yang kita terima dalam Ekaristi dengan misi kita hidup sehari-hari. Maka kalau kita perhatikan di urut-urutan Ekaristi, ya ada urut-urutannya seperti yang saya katakan tadi, ini keharusan yang harus kita pertahankan. Ya, ada pembukaan, ada ibadat sabda, ada liturgi Ekaristi, ada liturgi komuni, dan terakhir ada concluding rites. Ya. Tapi jangan ditafsirkan ini sebagai sebuah upacara yang ada awalnya dan ada tutupnya. Salah. Ekaristi itu selalu open-ended. Ekaristi itu selalu ditutup dengan tutup yang terbuka, ya, open ending. Kita ditutup, setiap Ekaristi selalu ditutup dengan yang namanya dismissal untuk kembali ke kehidupan kita masing-masing. Ekaristi itu tidak pernah berhenti setelah 1 jam. Ekaristi itu selalu berlanjut dalam kehidupan kita. Maka itulah arti sebetulnya dari apa yang dicanangkan dalam Konsili Vatikan kedua soal partisipasi aktif. Partisipasi aktif itu bukan berarti hanya di dalam Ekaristi. Kalau kita mau menafsirkan lebih dalam, aktif partisipasi itu adalah partisipasi aktif di dalam Ekaristi itu adalah partisipasi yang mengikut sertakan Ekaristi di dalam setiap saat kehidupan kita. Kita jadi agent of agape ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka kalau kita perhatikan panah ini, ya, panah ini bukan panah linear yang menuju ke concluding rites, tapi panah yang punya 2 sisi.
Partisipasi aktif di dalam Ekaristi mungkin membuat kita memanggul salib waktu prosesi masuk, mungkin membuat kita membaca kitab suci, mungkin membuat kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh imam, ya mungkin membuat kita menerima komuni dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi partisipasi aktif yang sesungguhnya adalah membawa keseluruhan rangkaian misteri kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tuh. Maka saudara-saudariku sekalian, kalau ada 7 sakramen dari Yesus yang kita terima dalam kehidupan kita masing-masing, itu sebetulnya bisa dibagi dalam 3 kategori: sakramen inisiasi, sakramen penyembuh, dan sakramen relasi dan misi, ya, seperti yang dilukiskan di sini dalam screen. Itu semua sebetulnya diikat dalam satu event perjamuan terakhir Yesus. Sumbernya satu, perjamuan terakhir Yesus. Maka kalau ditanya 7 sakramen itu pusatnya di mana sebetulnya? Ada di Ekaristi, bukan di baptis. Ada banyak, saya sayangkan sebetulnya, dan ini orang-orang Katolik ya, yang waktu ditanya, apa sih center dari seluruh sakramen? Ya, pusat dari seluruh sakramen. Mereka mengatakan baptis. Mengapa? Karena itu yang kita terima waktu pertama kali jadi orang Katolik. Bukan. Center dari 7 sakramen, pusat dari 7 sakramen adalah perjamuan terakhir Yesus, Ekaristi. Dengan demikian, di dalam perjamuan terakhir itu, ketika 7 sakramen tadi terikat jadi satu, menjadi satu bagian dari perjalanan hidup manusia. Sakramen bukan sebuah keharusan yang harus wajib kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Maka kita tidak akan bertanya kepada romo paroki kita, ya, peraturannya dalam gereja Katolik anak saya boleh komuni pertama kapan ya? Bukan. Pertanyaan yang sebetulnya adalah, ya, apakah saya menginginkan anak saya untuk menerima iman saya tentang Ekaristi? Jadi sebelum umur yang ditetapkan oleh gereja sekalipun, sebetulnya kita seharusnya sudah mengajarkan kepada anak-anak kita waktu mereka masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, soal Ekaristi. Kita ajak mereka ke gereja, kita tanamkan betapa indahnya menyambut sakramen ini. Itulah proses sakramen yang menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Maka sekarang yang terakhir adalah soal hubungan, sekali lagi, antara sakramen dan liturgi, ya, adalah dalam kata-kata partisipasi aktif. Hubungan antara sakramen dan liturgi terletak dalam partisipasi kita. Partisipasi kita sewaktu liturgi sakramen akan menunjukkan partisipasi kita di dalam kehidupan. Hidup doa menuju kepada ibadah, dan dari ibadah menuju ke doa yang hidup. Selalu akan menjadi sebuah siklus yang tak terputuskan. Maka kita bisa bertanya, kalau kita ikut liturgi dari setiap sakramen, apa motivasi saya, apa komitmen saya, dan bagaimana saya bisa merealisasikan itu. 3 hal inilah saya kira yang patut kita renungkan, bukan hanya dalam waktu 1 jam ini yang sudah saya ambil begitu banyak sebetulnya, maaf, ya. Akan saya akhiri setelah ini. Tapi kita bisa bertanya soal motivasi saya ikut liturgi itu apa? Apa komitmen yang saya berikan kepada Tuhan waktu saya merasa ketemu dengan misteri kasih Tuhan di dalam liturginya? Bagaimana saya mau merealisasikan komitmen itu dalam kehidupan saya sehari-hari? Itu tanda partisipasi aktif di dalam liturgi dan juga di dalam liturgi hidup, artinya kehidupan kita sehari-hari. Sekian pancingan dari saya, maaf kalau terlalu cepat, ya. Tapi ya itu yang saya bisa berikan sebagai sebagai dasar dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini sebagai sebuah ilustrasi saja bagaimana setiap 7 sakramen itu diberikan, ya, pembaptisan, penguatan, Ekaristi, tobat. Bapak Paus kita sekalipun menerima sakramen tobat ini, ya. Lantas ada perminyakan, minyak suci, imamat, dan pernikahan. Ya, saya kira demikian dari saya. Mungkin kalau ada sharing, ya, maaf terlalu lama
sebetulnya presentasi dari saya. Silahkan Mayo sebagai moderator. Ya, terima kasih Romo, bagus sekali ya. Sebelum mungkin para peserta, teman-teman kita perlu digest pelajaran dari Romo untuk mengisi waktu itu. Saya mau minta tolong yang di belakang layar untuk menayangkan. Romo, bisa diganti sharing ya. Untuk yang berkenan memberikan sumbangan kasih, kita tayangkan ini. Sekali lagi, sharing dari Romo seperti yang tadi saya katakan, lebih diskusi ini tinggal kita tidak punya waktu banyak ya Romo, cuman mari kita pakai waktu yang tinggal sedikit ini untuk sharing, karena hal ini sudah menjadi bagian dari kita masing-masing. Pertanyaan terakhir atau renungan terakhir, motivasi kita apa, komitmen kita apa kalau basically going to the mass, dan realisasinya apa, atau ada yang mau sharing atau mau mencari Romo di foto black and white, ada yang dapat wajah Romo di situ, atau ada yang mau sharing ya ini mendapat apa pengertian kita sebelum dan sesudah mendengar pelajaran dari Romo. Buat aku sendiri. Sebetulnya Mayo, kalau boleh. Ya, silakan Romo. Hari ini saya katakanlah bisa lebih sekitar 5-7 menit, jadi silahkan kalau mau diancar-ancarkan nanti selesainya jam di sini berarti 11.40. Oke. Ya, baik. Silakan. Ya, jadi silahkan saja, waktunya sangat pendek. Silahkan sharing kehidupan iman kita basically. Atau ada yang belajar before and after ya dari pengajaran Romo, buat aku banyak masukan. Silakan dimulai saja. Aku melihat ada yang raise hand, mungkin sebelum apakah ini raise hand by mistake atau there is a question ya. Pak Arsian Wirawan, silakan unmute kalau memang ada pertanyaan. Juga ya, silakan Pak Arsian. Saya kira by mistake saya pencet. Oh, oke, no problem. Pak Marcel, silakan Pak Marcel. Ya, selamat pagi, Romo Antonius. Terima kasih Mayo. Sebetulnya pertanyaan, kalau tidak salah, saya salah mengerti bahwa kalau Ekaristi dan Misa itu menggunakan liturgi, yang disebut dengan liturgi. Tapi kalau kita melaksanakan sakramen yang lain seperti penguatan, seperti yang lainnya, itu tidak disebut dengan nama liturgi kan, Romo? Ada berbagai macam kata yang berubah karena pengaruh inkulturasi. Tetapi setiap sakramen punya liturginya sendiri. Ada liturgi pembaptisan, ada liturgi penguatan, ada liturgi perminyakan. Kita menyebut itu secara resminya sebetulnya dengan kata liturgi. Ya. Tapi yang kita kenal memang karena yang kecil-kecil itu tidak banyak dilaksanakan secara komunal, secara parokial, lebih banyak dilaksanakan secara pribadi, maka yang kita kenal sebagai liturgi itu secara umum Ekaristi, ya, liturgi Ekaristi. Tapi setiap sakramen punya liturginya sendiri, punya tata liturginya sendiri, dan kata-kata yang dipakai di dalam ketentuan liturgi untuk tiap sakramen itu memang liturgi dari sakramen itu. Itu yang harus diperluas sebetulnya. Pertanyaan yang sama pernah diberikan kepada saya oleh umat-umat dari sini juga, ya, yang seringkali mengenal liturgi hanya dalam konteks Ekaristi, tapi sebetulnya liturgi itu adalah yang saya katakan tadi, karya yang dilaksanakan oleh Tuhan untuk menunjukkan rahmat-Nya itu bekerja dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya pada saat upacaranya itu sendiri. Jadi kalau kita hanya membatasi liturgi hanya pada Ekaristi, ya kemudian kita mengabaikan karya rahmat Tuhan waktu liturgi perminyakan.
Padahal itu juga saat di mana sebetulnya Tuhan bekerja, berkarya. Kalau kita memperhatikan kata liturgi, makna dari kata liturgi itu sendiri adalah karya rahmat di situ. Tapi Bapak tidak salah kalau mengatakan liturgi itu seringkali mengacu kepada Ekaristi. Memang pemahaman umum seperti itu. Tapi kalau kita mau memahami secara lebih mendalam, liturgi itu sebetulnya adalah karya rahmat Tuhan dalam kehidupan kita yang ditunjukkan lewat waktu kita lahir, waktu kita sakit, waktu kita akil balik, ya, jadi dewasa. Di Jepang berapa sekarang umurnya udah diturunkan jadi 19 tahun saya kira. Lantas waktu kita menikah, waktu kita sakit, waktu kita berdosa ya dan ingin kembali kepada Tuhan, saat itu rahmat Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya. Itulah mengapa mereka butuh diwujudkan dalam konteks liturgi mereka masing-masing. Begitu. Semoga menjawab. Atau kalau ini memancing refleksi iman yang lebih mendalam lagi, silakan. Sorry Pak Marcel, tolong di-unmute. Tadi ada echo ya, jadi di-mute. Ya. Terima kasih Romo. Ya saya coba kali ini karena saya pernah mengikuti kelas liturgi dan sakramen, dan kemudian salah satu pembimbing dosennya itu mengatakan bahwa yang di luar daripada liturgi Ekaristi dan misa itu bukan tidak disebut liturgi, saya lupa apa namanya, tapi kira-kira seperti itu. Tapi ini mengundang saya untuk apa? Untuk memikirkan dan bisa menjawab lain kali kalau mereka menyangka hal ini. Terima kasih Romo. Sama-sama. Okay. Sekali lagi harus diperhatikan memang ada unsur budaya yang masuk. Ya. Seringkali ketika unsur budaya itu masuk, nama yang resmi itu berubah. Hanya untuk menyesuaikan dengan konteks setempat, supaya tidak timbul salah paham. Jadi itu yang bisa kita perhatikan. Silahkan. Ya, mungkin kalau ini kelasnya di US. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya, silahkan yang lain kalau mau tulis dengan teks juga. Tapi saya lihat ada ini yang raise hand, Theo. Silakan Theo. Oh maaf Tante, kepencet tulisannya, sorry. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini ada komen Romo dari Jovita. Thank you Romo, luar biasa. Saya dapat pengertian yang lebih bahwa liturgi tidak terbatas yang 1 jam saja di gereja, tapi dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, terima kasih Saudari Jovita. Memang yang seringkali belum tersampaikan ke umat dalam pendidikan iman itu adalah soal pastoral liturgi. Kata-kata itu yang sebetulnya sekarang jadi lebih penting dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, apalagi dalam konteks COVID-19 ini ya. Dalam salah satu rahmat yang bisa kita terima dalam konteks COVID-19 ini adalah bahwa yang namanya motivasi kita untuk mengikuti liturgi itu sekarang jadi benar-benar dimurnikan ya. Meskipun tidak bisa terima komuni secara nyata, meskipun hanya spiritual communion, tapi apakah saya benar-benar menginginkannya gitu. Ya, apakah yang saya inginkan itu kemudian berbuah dalam kehidupan saya yang terisolasi saat ini misalnya. Ya, itu salah satu yang mungkin harus kita dalami soal liturgi yang pastoral, liturgi yang bukan hanya terbatas saat hari Minggu, tapi liturgi yang berbuah dalam perayaan-perayaan iman kehidupan kita. Ya, itulah saatnya nanti akan kita bahas lebih dalam sesi-sesi berikutnya, bagaimana menghubungkan perayaan-perayaan iman dalam hidup kita dengan liturgi Ekaristi. Seringkali muncul dengan kata inkulturasi, tapi inkulturasi itu bukan cuma sekedar pakai pakaian adat nari di Ekaristi, bukan. Atau pakai pakaian adat kemudian nyanyi di Ekaristi, atau menghias Ekaristi dengan seluruh dekorasi budaya, bukan. Inkulturasi yang sesungguhnya adalah sebetulnya membawa, yang saya katakan tadi, membawa
agape dari Ekaristi yang betul-betul misteri itu hadir dalam kenyataan saya yang hidup terpisah dari banyak orang, sekarang harus hidup sendirian, harus setiap kali kalau mau omong harus hidupkan komputer, ngadap kamera, dan berbicara lewat online. Itu salah satu inkulturasi elektronis yang mungkin belum begitu kita dalami sekarang, dan itu mulai ditelusuri dalam dunia teologi pastoral. Maka pastoral liturgy itu adalah salah satu cabang yang dalam studi teologi yang saya kira sekarang harus makin digalakan. Sorry, berpanjang-panjang. Terima kasih Romo. Aku lihat Pak Susilo, silakan Pak Susilo. Setelah itu Mary ya, silakan Pak Susilo. Pak Susilo? Iya, tolong di-unmute. Dari penjelasan Romo, saya mengakui bahwa Gereja Katolik itu adalah mencakup keseluruhan hidup manusia, mulai dari sejak lahir sampai dengan meninggal. Makanya ada 7 sakramen dibandingkan dengan denominasi lain yang cuma ada 2 atau 3 gitu, Romo. Ya, itulah salah satu menurut saya penjelasan Romo ini menjadi semakin jelas bagi saya, bahwa kasih Tuhan itu mencakup keseluruhan hidup kita, mulai dari lahir sampai kita meninggal. Tercermin dalam 7 sakramen. Itu aja Romo. Tapi ada satu hal nih yang sedikit menyimpang yang saya mau tanya Romo. Itu apa, Romo kan di Jepang ya, itu saya ingin tahu ya, bagaimana penerimaan orang Jepang itu terhadap gereja Katolik. Karena dulu saya pernah nonton The Silence itu ya, betapa beratnya itu Romo. Ya, untuk menyebarkan agama Katolik di Jepang. Mungkin Romo juga pernah nonton itu filmnya. Nah, sekarang saya kira kalau ada Romo ada waktu ceritain sedikit bagaimana perkembangan agama Katolik dan bagaimana penerimaan orang Jepang terhadap agama Katolik di Jepang saat ini. Sekian, Romo. Saya kira terima kasih Pak Susilo ya. Long time no see by the way. Sama seperti setiap agama lainnya, ya. Masih ada sekedar antipati dari masyarakat Jepang terhadap yang namanya organized religion, ya, agama yang terorganisasi. Ya, kita adalah Katolik itu kalau boleh dilihat sebagai sebuah organisasi agama yang udah punya badannya, tubuhnya sendiri, ya, punya organisasi yang jelas strukturnya, hierarkinya dari Roma sampai ke tiap gereja di paroki atau bahkan di tiap stasi. Ya. Nah, karena ya kalau mau diperhatikan sejarahnya setelah apa yang dilukiskan dalam film Silence itu gereja Katolik sebetulnya di Jepang semakin berkembang ya. Setelah Santo Fransiskus Xaverius hadir, setelah pengejaran ya terhadap gereja Katolik saat itu, sebetulnya kalau kita pergi ke Nagasaki di sana banyak umat Katoliknya, gerejanya banyak ya. Pergi ke Kyoto ada gereja-gereja yang sudah ditinggalkan oleh para misionaris kita di sana, ya, ada jejak-jejaknya artinya. Tapi kemudian semakin lama sama seperti gejala negara-negara adidaya lainnya, ya, negara yang semakin canggih, semakin percaya tadi yang saya katakan paham sekular, ya. Paham sekular itu sudah cukup, ya. Dengan percaya paham sekular saya sudah sehat, saya sudah bisa hidup sebagai manusia, maka saya tidak butuh agama. Apalagi kenyataan setelah tahun 95 kalau nggak salah ada pemberontakan dari Aum Shinrikyo di Jepang, ya, penyebaran sarin gas di kereta bawah tanah, itu yang membuat antipati di masyarakat di Jepang soal organized religion semakin tinggi. Maka mereka akan berkata ajaran mereka baik, sekolah Katolik itu bermutu, ya, mengajarkan anak-anak kami nilai-nilai yang sangat baik. Tapi kalau udah mulai masuk ke organized religion itu mereka akan semakin hati-hati. Karena sulit bagi mereka untuk membedakan antara yang saya katakan tadi, ini agama ini benar-benar mengajarkan inti iman yang sesungguhnya atau kemudian hanya mementingkan soal tadi keharusan. Apakah mereka mementingkan kebutuhan kami atau hanya mementingkan keharusan dari pihak mereka? Itu yang kemudian seringkali menjadi pertanyaan dari masyarakat negara-negara adidaya, ya bukan hanya Jepang sebetulnya. Ya. Semakin canggih, semakin maju sebuah negara, mereka akan semakin bertanya seberapa berani agama memanusiakan manusia.
Atau kalau mau dipakai bahasa teologisnya, sebetulnya seberapa berani agama mengilahikan manusia di dalam kemanusiaannya? Itu kan pertanyaan yang Teman Romo, tadi Romo bilang mengenai liturgi pastoral yang jarang diucapkan, yang jarang diisukan ya, dibandingkan dengan ketujuh sakramen itu, yaitu liturgi pastoral. Nah, bagaimana pendekatan liturgi pastoral ini terhadap orang-orang Jepang yang tadi Romo baru nyatakan itu bahwa mereka lama-lama curiga terhadap organized religion, sama mereka lebih ke arah sekulerisme. Pendekatannya kira-kira bagaimana tuh Romo? Yang selama itu yang saya lakukan tadi yang sudah dikatakan oleh Mayo di pengantar, yang saya lakukan setiap summer, setiap musim panas itu ya mengajarkan soal bagaimana sebetulnya liturgi itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana membawa Ekaristi itu terhubung dengan yang namanya pesta ulang tahun di keluarga, ya terhubung dengan yang namanya perayaan ulang tahun pernikahan, ya terhubung dengan yang namanya perayaan suami saya, istri saya yang sudah meninggal. Itu semua punya implikasi spiritual dalam perayaan-perayaan iman di keluarga kita sehari-hari. Itu yang saya sedang lakukan sebetulnya di sini. Ya, itu implikasi-implikasi pastoral dari liturgi. Tapi jangan bedakan ya sebetulnya ya. Kita tidak bisa membedakan 7 sakramen dengan pastoral liturgi. Pastoral liturgi dengan 7 sakramen tadi ini terikat satu, tidak bisa dibedakan. Dari 7 sakramen ini kemudian kalau kita melihat mereka sebagai sebuah kebutuhan iman, kita akan menjadikan mereka hidup di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengatakan kepada romo paroki kita, "Romo, saya sakit, butuh sakramen perminyakan." No. Sakramen perminyakan itu diberikan sebetulnya yang prioritas memang untuk yang sakit, tapi di hari-hari tertentu ya, itu juga bisa diberikan. Sakramen perminyakan itu membebaskan spiritual kita dari yang misalnya dalam bacaan Injil hari Senin saat ini, roh yang tercemar, ya sorry bahasa Jepang ya. Roh yang tercemar, roh kita itu sehari-hari memang seringkali tercemar oleh banyak hal. Dan kita ingin membebaskan itu juga. Anyway, begitu. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama Pak Susilo. Terima kasih Pak Susilo. Oke, Mary, silahkan Mary. Thank you Mayo. Makasih Romo. Siap. Untuk penjelasannya, ada hal yang baru yang saya dapat, pengertian bahwa aktif partisipasi itu bukan cuma selama liturgi dilakukan, tapi juga setelah itu. Terima kasih untuk penjelasan itu. Saya cuma ada quick question. Boleh nggak tahu kapan kira-kira Romo akan membicarakan tentang inkulturasi liturgi ini? Jadwal sudah dipasang di website WKICU, saya kira. Untuk udah ya? Saya butuh beberapa kali sesi untuk memperdalam, untuk membuat beberapa dasar dahulu sebelum kita benar-benar masuk ke isu inkulturasinya. Jadi silakan lihat jadwalnya di website WKICU. Oke, thank you Romo. Oke, next Agem, silahkan Gem. Masih ada waktu ya, mungkin Agem terakhir kali. Silahkan Gem. Ya, thank you Mayo. Terima kasih Romo Anton, bagus sekali, mengerti sekali. Saya juga sangat sangat suka sekali dengan Romo sharing soal pengalaman Romo, iman Romo dalam waktu pertama Romo SMA mengikuti retreat itu. Di situ dilempari dan Romo ya seperti reaksi kita biasa selalu akan melawan kan, kita akan mencari orangnya ya, kalau ketemu mungkin kita akan ajak berantem atau bagaimana seperti itu karena kita merasa bahwa kita tidak salah gitu, mereka salah gitu ya. Dan Romo katakan bahwa kadang keadilan itu bukan lagi soal keadilan yang kita lihat di situ, yang pada akhirnya juga kita bisa melihat bahwa kebenaran itu juga bukan lagi kebenaran yang kita cari pada akhirnya, begitu Romo. Dan kita manusia biasa, kita umat gitu Romo, biasa terjebak dengan pemahaman pengertian tentang keadilan. Kita mempunyai pengertian tentang keadilan yang menurut kita
gitu loh, dan juga kebenaran yang pastinya menurut kita benar. Nah, ketika kita tidak lagi, tadi kata Romo, bahwa iman itu bertumbuh ketika kita tidak lagi melihat keadilan sebagai sebuah keadilan, ya pasti akan menyambung kebenaran tidak lagi sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana kita menghubungkan itu, Romo, dalam kehidupan kita sehari-hari setelah dalam Ekaristi tadi, Romo, dalam liturgi kita memang harus menjalankan kehidupan kita setelah liturgi, bukan hanya 1 jam liturgi, tapi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mengkorelasi antara nilai-nilai kebenaran yang tadi Romo katakan tidak bisa menjadi bukanlah nilai kebenaran atau nilai keadilan, bukan lagi masalah keadilan. Saya masih bertanya bagaimana kita bisa seperti yang Romo katakan bahwa kita punya, mungkin kalau saya katakan bahwa kebenaran nilai-nilai itu adalah kalau kita katakan sebagai sebuah simbol yang kita miliki gitu. Bagaimana itu simbol-simbol itu atau pemahaman itu bisa terjawab atau bisa kita Oke, saya mengerti. Bagaimana itu, Romo? Ya. Romo mengerti tentang itu. Silakan. Itu akan selalu jadi pertentangan, tentu saja, dan justru disitulah makna kita menemukan iman kita itu betul-betul hidup. Itu akan terjadi ketika kita merasakan pertentangan itu, karena di satu sisi kita hidup di dalam struktur, dan struktur itu selalu mengandaikan hukum. Dan hukum itu selalu akan berkata kepada kita seperti apa yang dilukiskan dalam Injil, ya, silahkan lempari dengan batu wanita yang kedapatan berbuat zina, misalnya, ya. Tapi Yesus mengatakan, yes, oke, tapi kalau dengan demikian berdasarkan definisi kalian, berarti kalian juga harus dilempari dengan batu juga, karena kalian juga punya dosa, atau sebetulnya, ya, itulah satu-satunya cara kita untuk menemukan iman yang hidup di dalam struktur itu adalah dengan memberikan hati kita kepada struktur itu sendiri. Ada hukum-hukum yang jelas perlu sebagai penentu kehidupan bermasyarakat, sebagai penyokong kehidupan bermasyarakat, tapi di dalam setiap struktur itu pasti selalu ada saat-saat di mana hukum itu tidak bisa menjangkau, ya. Di saat itulah hati manusia perlu masuk ke dalam daerah-daerah yang tak terjangkau oleh hukum itu. Ya, kalau dikasih contoh seperti tadi, ya itu perikop saat di mana Yesus mengatakan kepada para panitua-panitua itu, yang paling tua itu biasanya yang paling berdosa, gitu ya. Kalau melihat contoh dari Yesus itulah ketantangan bagi kita sekarang seperti apa yang kamu katakan tadi, kebenaran iman, kebenaran hati yang kita rasakan itu bisa kita pakai waktu hukum tidak berlaku, waktu hukum sudah tidak bisa menjangkau lagi, ketika riot, ketika demonstrasi mulai mengarah kepada violence, ya, yang terjadi di Amerika baru-baru ini. Saya kira saat itulah orang udah nggak akan mengatakan percaya hukum atau hukum bisa mengatur supaya rakyat ini berhenti. Saat itulah kita akan mengatakan kepada diri kita, mari kita bantu korban mereka yang terluka oleh karena violence ini. Itulah kebenaran iman, itulah kebenaran kasih yang kita praktekkan. Saya kira itu agem salah satu caranya. Kita yang kemudian harus diskresi saat-saat di mana kita bisa melengkapi kekurangan hukum dengan kebenaran iman, kebenaran hati kita. Semoga menjawab. Sorry kalau tidak. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. I think it's time. Kalau nanti Romo terlambat. Baik, kita tutup. Romo silahkan menutup dengan doa dan mohon berkatnya Romo. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, puji syukur kami haturkan kepadamu atas pertemuan kami ini. Bantulah kami untuk bisa memahami satu sama lain dengan hati dan budi,
Bantulah kami supaya keseimbangan hati dan budi kami benar-benar membuat kami juga semakin menjadi orang beriman yang seimbang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Orang beriman yang benar-benar memakai budinya dan juga hatinya. Memakai budinya untuk melengkapi hati, memakai hatinya untuk melengkapi budi. Semoga kami semua semakin berani menjadi saksi di kehidupan kami akan orang-orang yang benar-benar seimbang dalam beriman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Minggu depan. Mana? Terima kasih, Mo.